Ini langsung saya jawab pakai referensi, pakai tag. Ini mungkin yang bawa kitab ikutnya halaman 293 ya. Itu yang mungkin nanti bisa dikopi sama yang nggak punya tag. Yang nggak punya tag mengkopi sama yang punya. Di sini diantaranya itu ada bab faslun fi dzikri rajul manaqiba nafsi. Bab seseorang boleh menyebut kelebihannya sendiri. Asal niatnya tidak riya. Di sini dicontohkan, tadi Bapak siapa yang nanya? Pak Samsul ya. Di sini diceritakan ketika mau masa paceklik, saya ulang lagi masa paceklik, itu Nabi Yusuf karena merasa amanah dan merasa punya kemampuan mengelola ketahanan pangan, beliau bilang ke rajanya, qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Raja, jadikan kami pengatur ketahanan pangan karena ini hafizun alim, saya ahlinya dan saya terpercaya. Hanya Nabi Yusuf seorang nabi tentu panutan, beliau menonjolkan kemampuannya itu boleh asal untuk kemaslahatan. Misalnya ada orang Islam sakit atau kiai sakit, dengan dokter bilang saja saya dokter biar saya yang nangani. Itu boleh karena motivasi Anda dalam menyelamatkan Pak Kiai tadi atau orang yang sakit, bukan motivasi Anda adalah hadun nafsi, istilahnya kalau dalam bahasa keinginan apa? Pribadi. Jadi itu boleh. Jadi ini di beberapa contohkan. Ya ayuhanna su'olimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'. Nabi Sulaiman itu bilang gini, wahai para manusia, saya ini bisa bahasa burung apa saja dan saya bisa melakukan apa saja, wa utina min kulli syai'. Nabi Sulaiman ngendikan begitu karena ingin menunjukkan betapa sayangnya Allah ke saya, sampai saking sayangnya Allah saya bisa menguasai bahasa burung, bahasa binatang. Jadi motivasi seorang nabi itu ingin menunjukkan betapa kudrohnya Allah tidak terbatas. Lah buktinya apa ya? Buktinya Sulaiman sama tak cerita Nabi Sulaiman tuh kalau ke masjid itu mesti jagungan sama orang miskin. Terus beliau bilang gini, miskinun yujalisu miskina, ayo podo kerene jagungan. Karena beliau dengan kenabiannya meskipun kaya raya itu tidak merasa punya sama sekali karena semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau buktikan beliau kaya raya itu untuk bangun Baitul Maqdis yang semegah itu semuanya pakai asetnya Nabi Sulaiman. Ketika bisa memperkerjakan jin dan setan juga untuk bangun Baitul Maqdis, bukan untuk bangun dirinya, rumah dirinya. Ya ini dicontohkan satu Nabi Sulaiman, dua Nabi Yusuf. Terus ketika contoh yang diambil, setiap Nabi ketika pidato kepada umatnya mesti ditutup dengan wa analakum nasihun amin. Saya ini adalah penasehat yang terpercaya. Jadi ajaran saya bukan ingin menyesatkan kamu, menyengsarakan kamu, tapi wa analakum nasihun amin. Saya adalah penasehat yang baik. Artinya akan menonjolkan diri. Jadi boleh asal itu untuk kemas lahat.